Assalamualaikum, hello everyone, selamat datang di channelku. Kali ini aku akan melanjutkan pembahasan dari isi buku yang berjudul Pengantar Studi Islam yang bab ketiga, yaitu mengenai prinsip ajaran Islam, di mana buku ini merupakan karangan dari Bapak Dr. Taufik Abdillah Syukur MA. Untuk lebih jelasnya, simak videonya dengan baik ya. Prinsip ajaran Islam. Apa sih prinsip ajaran Islam itu? Prinsip merupakan asas, dasar kebenaran yang jadi pokok dasar orang berpikir dan bertindak. Jadi, prinsip itu merupakan ketentuan umat Islam, ketentuan pemeluk agama Islam dalam berpikir dan bertindak. Prinsip adalah asas atau dasar yang dijadikan sandaran atau pijakan dalam membangun sesuatu atau untuk mengembangkan konsep dan teori. Jadi prinsip ajaran agama Islam itu merupakan patokan, merupakan sandaran, merupakan ketentuan dalam membangun sesuatu atau untuk mengembangkan konsep dan teori. Macam-macam prinsip ajaran Islam. Nah, di sini macam-macam prinsip ajaran Islam yang akan saya jelaskan ada 9. Yang pertama, prinsip ajaran Islam yaitu sesuai dengan fitrah manusia. Jadi, di sini manusia itu memiliki perasaan, mengakui bahwa adanya yang berkuasa atas dirinya, atas alam jagat raya ini, atas alam semesta. Siapa yang berkuasa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi pencipta segala apa yang ada pada alam jagat raya ini. Kemudian yang kedua, keseimbangan atau at-tawazun. Manusia itu memiliki dua unsur. Yang pertama, unsur jasmani, di mana unsur jasmani ini berasal dari tanah. Yang kedua, unsur rohani, di mana unsur ini berasal dari Tuhan. Jadi, unsur jasmani ini lebih kepada materi, material. Sedangkan unsur yang rohani itu lebih pada kerohanian, seperti itu. Maksudnya keseimbangan di sini, kita sebagai umat Islam itu harus mementingkan antara keduanya, sama-sama seimbang antara kejasmanian dan kerohanian kita. Jadi menganggap bahwa kedua unsur ini sama penting, tidak condong kepada salah satunya, tidak condong ke jasmani, tidak condong ke unsur yang jasmani, maupun condong ke unsur yang rohani. Jadi harus seimbang, sama-sama condong ke keduanya, sama-sama menganggap keduanya itu penting. Yang ketiga, sesuai dengan keadaan zaman. Nah, Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam itu memiliki atau artinya itu sesuai dengan perkembangan zaman, berlaku sampai sepanjang zaman begitu. Jadi Al-Quran itu artinya tidak bisa diartikan dengan artian yang lain. Artinya itu tetap sama dari awal mula Al-Quran itu diturunkan sampai dengan hari akhir nanti. Yang keempat, tidak menyusahkan manusia. Jadi agama Islam itu merupakan agama yang toleran, tidak memaksakan kehendak kepada yang tidak mampu, tidak memaksakan kehendak pada yang lemah.
tidak memaksakan kehendak pada yang tidak bisa begitu. Jadi adanya sikap yang toleran, sikap yang mengerti seperti itu. Kemudian yang keempat, sesuai dengan ilmu pengetahuan. Yang keenam, yaitu kesederajatan. Kesederajatan di sini yaitu Allah menganggap semuanya itu sama, menganggap semua manusia itu sama. Manusia di hadapan Allah itu sama. Allah itu tidak memandang, tidak membedakan manusia itu dari cantik, ganteng, jelek, kaya, miskin, putih, atau hitam. Tetapi Allah itu menganggap, membedakan, yang membuat beda manusia di hadapan Allah itu ketakwaannya, kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keadilan. Keadilan di sini berarti kita sebagai agama Islam itu harus adil, harus proporsional dalam menghakimi, dalam apapun itu kita harus adil. Kita tidak boleh condong pada salah satu pihak atau kita berpihak kepada salah satu pihak. Kita harus adil, kita harus proporsional. Yang keempat, musyawarah. Dalam mengambil suatu keputusan, dalam menyelesaikan masalah, dalam menemukan solusi dari permasalahan, kita harus saling berembuk, kita harus saling berunding, kita harus saling bermusyawarah. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah tersebut dan mencapai kesejahteraan dan kemufakatan bersama. Tidak ada pihak yang tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Semuanya merasa bahwa dirinya dihargai seperti itu. Karena apa? Karena itu tadi, semua pihak ikut andil dalam memecahkan persoalan tersebut untuk menemukan solusi yang terbaik. Yang terakhir yaitu ukhuwah. Ukhuwah di sini merupakan persaudaraan yang bersifat Islami, yaitu bisa kita kuatkan dengan mempererat silaturahmi kita sesama umat manusia, sesama umat Islam, dengan mengunjungi, bersilaturahmi ke rumah sanak saudara, ke rumah keluarga, ke rumah orang tua, ke rumah tetangga, saling tolong-menolong, membantu dalam kesulitan. Seperti itu, teman-teman. Demikianlah pembahasan mengenai prinsip ajaran agama Islam. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam materi yang saya sajikan atau penyampaian saya dalam menyampaikan materi. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembahasan bab yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.